Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar Fokus Group Discussion FGD Evaluasi dan Refleksi Capaian Program Bidang Kemahasiswaan tahun 2022 di Kuta Badung 27 dan 28 November 2022. FGD ini diikuti oleh Kepala Biro, para Wakil Dekan 3 Fakultas di lingkungan Undiksa, tim Program Bidang Kemahasiswaan, pejabat fungsional bidang kemahasiswaan beserta staf, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Presiden Mahasiswa Republik Mahasiswa, dan sejumlah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa Profesor Dr. Iwayan Swastra saat membuka acara menyampaikan, pada tahun 2022, berbagai program kemahasiswaan telah dilaksanakan. Program tersebut mengacu pada sistem manajemen pemeringkatan kemahasiswaan dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, seperti peningkatan soft skill, kewirausahaan, program kreativitas mahasiswa, dan sebagainya. Selain itu, untuk prestasi, cukup banyak yang berhasil diraih oleh mahasiswa, baik tingkat nasional maupun internasional. Tahun berikutnya, upaya peningkatan kualitas program terus dilakukan. Hal ini diharapkan selalu mendapat dukungan dari Sivitas Akademika. Ya, kita kan mengacu pada beberapa referen ya, di acuan ya. Jadi MBKM itu menjadi acuan pokok ya. Jadi mahasiswa, ada kewirausahaan, magang dan sebagainya, proyek itu desa sebenarnya. Saya kira sangat bersinergi ini harus antara kegiatan MBKM dengan kegiatan kemahasiswaan, sehingga mahasiswa nantinya bisa mengkreditkan kegiatan-kegiatan mereka, prestasi-prestasi mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi mengambil mata-mata yang sesuai, yang sudah bisa dikonversi ke dalam SKS. Saya kira itu keuntungannya. Sehingga saya menegaskan tadi, beberapa kegiatan itu kewirausahaan, kegiatan ke desa, itu kan semua berhubungan ya dengan MBKM. Dalam rangka mendorong tumbuhnya prestasi, dinyatakan Undiksa selalu memberikan perhatian, baik dari anggaran maupun memberikan penghargaan bagi mahasiswa dan dosen. Kegiatan ini menghadirkan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Undiksa Profesor Dr. Wayan Lasmawan sebagai narasumber. Ia membawakan materi tentang anggaran bidang kemahasiswaan. Ditegaskan, Undiksa memberikan perhatian serius terhadap anggaran program kemahasiswaan dengan alokasi sebesar 10 hingga 11%. Selain itu, dihadirkan pula pelatih dan pendamping UMKM, Dr. Wisnu Sakti Dewo Broto sebagai narasumber. Ia memberikan materi tentang kewirausahaan. Kewirausahaan menjadi salah satu unggulan dari pemerintah pusat yang juga digalakkan di kalangan perguruan tinggi. Ia menyebutkan program ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga sosial. Oleh sebab itu, mahasiswa diharapkan menjadi garda terdepan sebagai salah satu problem solver. Tidak dipungkiri, terdapat tantangan dalam mengembangkan kewirausahaan, khususnya di perguruan tinggi. Tantangan yang paling menonjol adalah takut gagal. Oleh perguruan tinggi, hal tersebut perlu diatasi dengan menciptakan kampus yang ramah untuk berwirausaha. Kampus dapat menghadirkan secara rutin pelaku-pelaku kewirausahaan maupun pihak terkait lainnya ke dalam kampus untuk berbagi pengalaman maupun hal lain yang bersifat solutif. Yang paling mudah adalah untuk supaya mahasiswa ini tidak takut akan gagal, jiwa wirausaha itu harus dibangun. Caranya gimana? Membuat universitas itu sangat-sangat ramah untuk berwirausaha dengan cara memasukkan unsur-unsur wirausaha dari luar. Jadi mentor-mentor, wirausaha tangguh, lokal ya. Di daerah-daerah contohnya misalnya di Singaraja untuk Undiksa, cari mentor-mentor, cari wirausaha tangguh dan masukkan itu semuanya ke kampus. Nah, dari situlah mahasiswa itu tidak hanya belajar dari dosen, tetapi dia juga bisa belajar dari UKM-UKM atau bahkan wirausaha tangguh yang ada di lokal. Dari situ mereka akan semakin didukung. Kalau misalnya ada kegagalan, itu teman-teman yang sudah menjadi seorang wirausaha pasti juga akan bantu karena mereka tahu bagaimana mengatasi kegagalan itu.
Dewo Broto melihat iklim berwirausaha mahasiswa Undiksa sudah semakin tumbuh. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah proposal yang lolos 2 tahun terakhir yang sangat tinggi dan ada yang berhasil menempati juara di Pekan Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia tahun 2022 yang berlangsung di Surabaya. Iklim kewirausahaan ini diharapkan dapat terus dikembangkan dengan melihat potensi dan keunikan daerah. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Acara ini diproduksi oleh